Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Fahri, salah satu mahasiswa bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang telah kita pelajari selama setengah semester ini dalam mata kuliah asesmen kebutuhan BK. Materi-materi yang telah kita pelajari yaitu mulai dari angket, wawancara, observasi, sosiometri, dan lain sebagainya, dan akan kita jelaskan satu persatu pada kesempatan ini. Materi yang pertama kita bahas adalah angket. Apa itu angket? Angket adalah salah satu alat pengumpul data dalam bidang asesmen kebutuhan BK. Angket ini berupa pernyataan atau pertanyaan yang diberikan kepada konseli untuk mengetahui tentang data atau informasi yang relevan terhadap layanan bimbingan konseling, misalnya latar belakang keluarga, riwayat penyakit, riwayat pendidikan, kemudian masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi angket. Apa fungsi angket dalam asesmen kebutuhan BK? Pertama adalah untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam penyusunan program. Yang kedua adalah untuk menjamin validasi informasi yang telah diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga adalah angket berguna untuk evaluasi program BK. Yang keempat adalah untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Selanjutnya adalah tujuan angket. Pada umumnya tujuan angket adalah untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang peserta didik sebagai bahan dalam menganalisis berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam bidang belajarnya. Apa manfaat dari angket? Yang pertama adalah kita dapat mengetahui atau menggali teori-teori dasar yang telah ditemukan oleh peneliti dahulu. Yang kedua adalah untuk menghindari duplikasi. Selanjutnya, jenis-jenis angket itu apa saja? Jenis-jenis angket itu ada beberapa. Yang pertama adalah angket langsung, angket tidak langsung, angket terbuka, angket tertutup, dan angket campuran. Semuanya tergantung dari tujuan dari pemberian angket itu sendiri yang dilakukan oleh guru BK. Selanjutnya adalah wawancara. Apa sebenarnya itu wawancara? Wawancara adalah salah satu alat pengumpul data yang diperoleh dari sebuah percakapan antara narasumber dan pewawancara. Kelebihan dan kelemahan wawancara sama seperti alat-alat pengungkap data lainnya, wawancara juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Salah satu kelebihan wawancara adalah kita dapat mengeksplorasi pendapat, minat, dan sikap konseli lebih menyeluruh, serta dapat menggali makna kehidupan dan pandangan hidup dari konseli. Kemudian, salah satu kekurangan dari metode wawancara ini adalah tidak efisien, disebabkan karena berbagai pertimbangan, mulai dari waktu yang sangat lama, yang kedua adalah narasumber, dan berbagai hal lainnya. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan wawancara. Dalam pengadministrasian wawancara ada beberapa tahap yang akan ditempuh ketika melakukan sebuah wawancara, yaitu adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan atau persiapan, kita harus menentukan topik, menentukan variabel, menentukan indikator. Dalam tahap pelaksanaan mencakup langkah-langkah seperti persiapkan pedoman wawancara yang telah kita buat sebelumnya. Yang kedua adalah menetapkan kapan dan di mana wawancara akan dilakukan. Yang ketiga adalah mereka hasil wawancara. Selanjutnya pada tahap terakhir, pada analisis hasil ini mencakup beberapa kegiatan pengelompokan variabel yang akan dievaluasi. Yang kedua adalah penyekoran. Ketiga adalah kesimpulan dari hasil wawancara kita. Materi selanjutnya adalah materi kelompok 3, yaitu observasi. Pengertian observasi secara umum adalah pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui
informasi di balik fenomena yang terjadi. Observasi atau pengamatan ini juga harus didasari dari sikap yang objektif dan harus dipertanggungjawabkan. Observasi juga didefinisikan sebagai pengamatan atau pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Tujuan dari observasi yaitu adalah menggambarkan segala sesuatu hal terkait dengan objek penelitian. Satu hal yang dapat dijadikan alasan diperlukannya sebuah observasi adalah untuk mengetahui segala sesuatu terkait dengan objek penelitian tanpa harus mengira-ngira dan jelas. Jenis-jenis observasi dilihat dari keterlibatan subjek dan objek yang akan diobservasi. Observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Selanjutnya, jika dilihat dari lingkungan objek yang akan diobservasi, observasi dibagi menjadi dua, yaitu adalah observasi naturalistik dan observasi eksperimental. Selanjutnya, khusus untuk bentuk observasi yang sistematik, observasi terbagi menjadi tiga, yaitu adalah observasi naturalistik, observasi survei, dan observasi eksperimental. Kelebihan dari teknik observasi ini yaitu sebagai informasi tambahan terkait tentang objek yang akan diobservasi. Yang kedua adalah dengan observasi kita dapat menjaring perilaku nyata dari objek yang diobservasi. Selanjutnya adalah kelemahan dari observasi ini. Observasi ini mempunyai kelemahan, salah satunya adalah diperlukan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan hasil informasi dari suatu kejadian. Kemudian observasi ini dalam pengamatannya terkait objek yang akan diobservasi, yang telah diobservasi, cenderung subjektif karena orang yang merasa diobservasi akan cenderung mengubah perilaku alaminya, sehingga akan mempengaruhi dari hasil yang akan didapat dari observasi itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sosiometri. Apa itu sosiometri? Sebelumnya, sosiometri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti sosial dan metrium yang berarti pengukuran. Jadi secara harfiah adalah pengukuran sosial. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan-hubungan antar individu-individu dalam kelompok. Metode ini didasari bahwa setiap kelompok mempunyai pola-pola struktur hubungan intrapersonal yang berbeda dan kompleks. Tujuan dari digunakannya alat sosiometri ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan interpersonal. Yang kedua adalah untuk mendeteksi adanya perilaku unkongruen dari dalam diri individu, sehingga kita dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada bidang sosialnya. Dalam sosiometri ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah sosiometri kriteria khusus dan sosiometri kuesioner. Pada sosiometri kriteria khusus, siswa akan diberikan sebuah lembaran, kemudian dalam isi dari lembaran itu yaitu tentang kriteria misalkan yaitu teman yang ingin dijadikan partner diskusi atau teman diskusi. Selanjutnya adalah kuesioner, yaitu sosiometri yang mengukur tingkat perasaan dari diri individu itu sendiri tentang sesuatu. Kelebihan dari sosiometri ini adalah guru BK dapat memahami dinamika hubungan interpersonal yang terjadi pada peserta didik. Yang kedua adalah informasi yang diberikan dari hasil sosiometri ini cenderung objektif karena melibatkan berbagai sumber dan pandangan. Selanjutnya, adapun kekurangan dari sosiometri ini, yang pertama adalah
Sosiometri ini hanya dapat dilakukan pada kelompok siswa yang telah mengenal dengan waktu yang lama. Akurasi data sosiometri ini bergantung dari keterampilan guru dalam menganalisis hasil dari sosiometri ini. Selanjutnya adalah biografis. Biografis adalah alat pengumpul data berupa tulisan mengenai seseorang, baik itu tulisan itu ditulis oleh orang itu sendiri maupun orang lain. Jenis-jenis biografis yaitu adalah biografi, autobiografi. Jenis-jenis metode biografis yaitu adalah biografis, yaitu tulisan tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian autobiografi adalah tulisan tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya adalah diari, tentang kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh orang itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan dari metode biografis ini adalah, yang pertama adalah hasil dari metode biografis ini adalah data yang otentik. Mengapa demikian? Karena data yang diberikan konseling merupakan hasil dari pengalaman yang mereka alami. Selanjutnya, kekurangan dari metode ini adalah kadang seorang konseling cenderung tidak menuliskan sesuatu yang real dalam dirinya. Selanjutnya, tes inventory adalah self-report questionnaire yang menentukan sikap, minat, bakat pada diri seseorang. Fungsi dan manfaat dari tes inventory ini adalah untuk mengetahui minat, bakat, dan kepribadian dari satu orang, sehingga kita dapat mengolah data tersebut. Macam-macam tes inventory ada banyak, misalkan tes Kraepelin, tes 16PF, dan lain sebagainya. Langkah penyusunan inventory yaitu mempunyai beberapa langkah yang sangat panjang, mulai dari perencanaan, tulisan butir, uji coba, pengadaan hasil, dan revisi. Selanjutnya adalah AUM. Apa itu AUM? AUM adalah alat pengungkap masalah yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, dan masyarakat untuk mengungkap permasalahan yang terjadi secara keseluruhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum. Tujuannya adalah untuk memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Dari dalam AUM ada beberapa pengelompokan masalah. Yang pertama adalah jasmani dan kesehatan, yang kedua adalah diri pribadi, yang ketiga adalah hubungan sosial, yang keempat adalah ekonomi dan keuangan, yang kelima adalah karir dan pekerjaan, yang keenam adalah pendidikan dan pekerjaan, yang ketujuh adalah agama, nilai dan moral, kedelapan adalah hubungan muda-mudi, yang kesembilan adalah keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan terakhir adalah waktu senggang. Itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Fadlil Al-Gushairi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.